Halo sobat-sobat Trigona Nusantara, ini adalah log ori bambu. Dalam istilah dunia kelulut atau lebah kelanceng itu ada istilah log ori atau sarang lebah yang masih ori, belum pindahan atau belum modifikasian. Artinya sarang yang betul-betul masih ori dari hutan. Dan ini log ori dari sarang bambu. Awalnya kita, karena ini dari jenis Itama, awalnya kita ini masih ragu ya, apa benar ada kelulut jenis Itama yang dari log ori bambu. Karena kalau dari jenis Levisep atau dari jenis Sarawakensis itu sering kita lihat ya di daerah-daerah lain. Tetapi ini dari jenis lebah Itama yang bersarang di bambu. Bambunya ini cukup besar teman-teman ya. Ini dari jenis bambu petung. Kalau rekan-rekan di sini nyebutnya dari bambu jenis petung, dan ini lumayan cukup besar teman-teman ya. Dan tidak mustahil kalau lebah kelulut atau kelanceng ini bersarang di bambu, karena kita bisa lihat ya, lebah ini bersarangnya ya bisa di mana-mana, bisa di paralon, bisa di lantai, bisa macam-macam lah pokoknya. Dan ini betul-betul ori teman-teman ya, ini ya. Untuk harganya ini di daerah kami, karena kita juga beli dari rekan kita yang lain dari daerah lain, ini di sini harganya 270. Tetapi soal harga, untuk harga bibit kelulut ini tidak ada patokan atau tidak ada bandrol teman-teman ya. Lain daerah, lain lokasi itu beda-beda. Ya tergantung suka-suka antara si penjual dan si pembeli. Suka ya bayaran itu, jadi nggak ada patokan harga. Dan ini di sini kita beli dengan harga 270.000 per log. Ini banyak kemarin teman-teman ya, bukan ini di sini ada 3, kemarin itu ada puluhan ya, cuman kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Untuk ukurannya teman-teman ya, di sini kita bisa lihat ukuran besar bambunya ini. Nah ini kita coba cek, lihat diameternya dia 15, antara 15 sampai 16 cm, jadi cukup besar ya diameternya. Kalau kita perhatikan, log ini betul-betul ori teman-teman ya. Kita bisa lihat dari ini lubang-lubang corongnya ini. Satu, kita lihat yang lainnya lagi. Ini 2. Ini. Nah ini. Dan ini sudah kelihatan tua-tua teman-teman ya, propolisnya udah kering, udah ini udah mapan. Dan ini yang satunya. Nih. Ini. Nah ini ya, udah mapan, udah tua, udah kering ini propolisnya. Nih, utuh. Dia di dalam ros-ros ini. Pol ya. Dan kemarin ini bentuknya ya beda-beda, seperti halnya log ori dari kayu teman-teman ya. Kemarin itu bentuknya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, dan kondisi log bambunya juga ya ada yang bagus, ada yang ya begitulah pokoknya namanya log ori itu teman-teman ya. Untuk rencana pemasangan ini nanti, karena kita di sini mau kita pasang topping yang seukuran biasa kita pakai, jadi untuk menyeimbangkan topping dengan log yang bisa kita katakan kecil, jadi untuk tataan bawah ini nanti kita akan paku dengan papannya juga langsung akan kita paku dengan ini, jadi biar kenceng dan seimbang dengan topping yang di atas. Tapi itu terserah teman-teman inovasinya seperti apa ya. Oke, kita akan lanjut, kita akan buka seperti apa keadaannya log ori yang dari bambu ini ya teman-teman ya. Ini ada keuntungannya. Keuntungannya dia ngangkatnya enteng. Kalau soal keawetan saya rasa kalau antara 1 sampai 2 tahun dia masih kuat, apalagi kalau dia naruhnya posisinya teduh teman-teman ya. Oke, kita akan, nah enteng kan. Kita akan potong, kita pindahkan tempat dulu. Kita kasih peralihan pakai ember aja ini. Yuk, nah di sini kita akan bongkar di sini, teman ya. Coba paku karo itu nih mas, kapan? Kita buat tatanan lantai dulu teman ya, biar nanti begitu dipasang, kita potong langsung pasang topping. Oke, kita potong bagian sarangnya sekarang. Sini kamera. Nih. Nah ini kemudahannya lagi, kita nggak perlu pakai senso, cukup pakai gergaji tangan biasa ya mas. Sini lihat sampai netes-netes ya ini madunya, jadi memang udah sangat full ini, full. Jadi sengaja kita potong teman-teman ya, tujuannya ini supaya rata, lurus, dan kita bisa pasang topping. Sebenarnya bisa dipotong di luar ros, kemudian di sini dilubangin, bisa kalau mau cari amannya. Itu tergantung inovasi teman-teman semua lah ya, bebas. Nah, lihat nih teman-teman ya, full, satu ros penuh. Nah mantap ini, betul-betul ori ini, mantap jiwa. Oke, ini sekarang kita
cek dulu bagian telurnya, apa kira-kira dia masih dalam atau sudah dekat. Kalau sudah dekat nanti kita akan langsung pasang topping. Nah ini dia teman-teman ya. Nah ini kalau kita perhatikan posisi telurnya ini miring, jadi kemungkinan bambu ini posisi di hutannya dia sudah roboh seperti ini. Nah kalau lihat kondisi telurnya, nanti kita pasang posisi tegak seperti ini, maka telur pun akan kembali ke posisi ke atas. Dan ini untuk madunya juga nggak perlu kita ambil karena telur udah posisinya dekat ke atas, jadi kita akan langsung pasang topping saja. Oke ya, kita langsung pasang topping dulu. Itu apa? Ya. Kita mau nyicip madunya dulu, ini rasanya seperti apa? Rasanya tuh manis, asam, kayak ada pahit-pahitnya dikit gitu. Oke, langsung saja. Oh ya, ini bagian atasnya sini, ukurannya sama ya, 15,5 sih pasnya ini, 15,5 cm. Yang ini malah 15 cm ya, antara 15 sampai ke 16 cm itulah ukuran diameter. Nanti kita akan coba buka yang lok-lok bambu lainnya. Ini kita buka satu dulu. Dan ini lubang toppingnya kita buat ukuran 8 cm persegi ya. Lihat sini, atas ini nih. Oke, sip. Nah yang lainnya gimana? Ini ya, kita buka yang ini ya. Lihat ya, nih belum full dia, masih ada selah segini nih. Kita cek kalau ini ya teman-teman ya, kalau diperhatikan propolisnya dia menjamur nih, lihat ya, menjamur ini. Kalau dilihat ini koloninya sebenarnya bagus. Nah, dilihat dari corongnya ini udah lama juga, cuman bisa jadi ini kemungkinan pengambilannya waktu dia motong siang, jadi koloni banyak tertinggal, akibatnya propolis tidak terlawat sempurna, makanya dia menjamur ya. Ini tidak terawat sempurna. Oke teman-teman ya, jadi ini dari situ saya sedikit cerita ya. Suka dukanya beli log ori itu seperti ini ya. Kalau kita beli log ori itu kita bisa dapat dengan harga yang sedikit lebih murah, tetapi kita masih mengandung resiko. Di antara resikonya itu seperti ini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman perhatikan, propolis kantong-kantong madu ini sedikit menjamur. Ini diakibatkan koloni tidak merawat sempurna, atau barangkali koloni ini waktu pengambilannya dari hutan banyak yang tertinggal. Bisa jadi mengambilnya siang hari. Nah, kalau kita beli yang sudah jadi itu biasanya lebih mahal, tapi kondisinya bisa kita pastikan bagus dengan cara kita membuka toppingnya, melihat kan. Kalau log ori ini seperti ini resikonya ya. Nah, cuman ini nanti di sini mudah-mudahan dia bisa berkembang ya. Tuh menjamur. Mana ya, kita lagi ngecek posisi telur teman-teman ya. Di mana telurnya kira-kira? Ini belum nampak di sini telurnya. Mana? Belum kelihatan telurnya mas ya. Mana ini? Belum kelihatan telurnya. Di mana kak, coba mas? Mas. Mana ini? Kita lagi ngecek telur teman-teman ya. Sudah sampai dalam segini belum kelihatan telurnya. Mana dia? Oh, telurnya ada teman-teman ya. Cuman sangat dalam sekali tuh. Tuh, sangat dalam. Nggak kelihatan ya kalau di kamera. Dalam di sini nih. Sebatas ini nih. Ini nih. Jadi posisi telur itu di sini. Ini kalau mau kita potong, maka kelihatan terlalu pendek ya. Ini terlalu pendek. Jadi kalau menurut saya ini kita langsung pasang topping karena ini diameternya juga kecil. Oke, kita lihat yang satunya lagi. Ini apa? Ini kalau dilihat dari corongnya yang mengecil teman-teman ya, ini sepertinya koloni ini keadaannya melemah.
Cuman kalau dilihat propolis dari propolis dindingnya, ini tua. Tapi sepertinya ini melemah, bisa jadi akibat koloni yang banyak tertinggal ya. Oke, kita pasang dulu. Papan. Ya, ini udah berlubang. Tuh, kelihatan propolisnya. Ini mungkin dibuka untuk ngecek keadaan di dalam teman-teman ya, sama pembolangnya. Kalau kita lihat sekilas saja itu sudah kelihatan propolisnya pun kelihatan menjamur ya. Oke, kita cek. Ini kita bisa intip-intip. Kita intip-intip pemotongannya. Kita bisa langsung potong di sini nih. Iya. Nah, seperti ini. Banyak polennya. Ini ya. Kita cek. Ini banyak polennya nih, Bos. Kita coba cek telur. Gimana posisi telurnya? Ini kelihatan teman-teman ya, ini ya. Ini menjamur ini propolisnya, menjamur nih. Padahal kalau kita lihat dinding propolis di bagian corong, ini udah keras, kering dan tua. Ini berarti koloni sudah lama. Cuman kalau dilihat dari corongnya, ini mengecil. Ini koloni banyak tertinggal. Dan propolis di bagian dalamnya pun menjamur akibat tidak terawat sempurna oleh koloni. Jadi koloni ini banyak ketinggalan ini. Jadi buat rekan-rekan pembolang, ini ya, apa namanya, usahakan untuk pengambilan koloni itu kalau bisa sore atau mendekati maghrib. Kalau bisa sudah maghrib, sudah gelap. Jadi koloni kumpul semua di dalam sarang. Jadi ini ya, ini memang resiko teman-teman ya, resiko kalau kita beli log ori. Jadi kadang-kadang keadaan-keadaan seperti ini nih, kita sering nemu nih, sering mengalami dapat harga yang lebih murah, cuman kita masih nanggung resiko seperti ini ya. Coba lihat lagi, kita cek keadaan telurnya dalam ya. Sampai dalam, aslinya bagus kalau ini. Iya, ini juga pengilap ya. Iya, kalau ngambilnya malam bagus ini. Jadi ini kita langsung pasang topping aja teman-teman ya. Di lokasi bekas sarangnya lihat, di situ pun sepi ya. Ini solusinya donor koloni ini. Kalau punya koloni lain yang lebih bagus lagi, donor koloni itu bisa cepat pulih.